Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku peserta MPLS? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama Ibu Ii Krostikawati. Di sekolah ini, Ibu mengajarkan mata pelajaran bahasa Indonesia. Selain itu, Ibu juga sebagai pembina pramuka. Pada kesempatan ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang kepramukaan. Pramuka adalah singkatan dari Praja Muda Karana, yang berarti rakyat atau generasi muda yang suka berkarya. Sejarah pramuka bermula dari kepanduan yang dibentuk oleh Robert Stephenson Smith Baden-Powell pada tahun 1907 di Inggris, sehingga beliau dijuluki sebagai Bapak Pandu Dunia. Beliau menulis sebuah buku yang berjudul Scouting for Boys yang berisi tentang pengalaman-pengalaman di alam terbuka. Pada awal kepanduan di Indonesia, berawal ketika Belanda menjajah Indonesia. Belanda membawa gagasan Robert Baden-Powell dengan nama kepanduan Nederland Indisch Padvinders Vereniging atau disingkat NIPV. Sebelum tahun 1961, ada beberapa kepanduan di Indonesia, antara lain Pandu Rakyat Indonesia, Kepanduan Bangsa Indonesia, Hizbul Waton, Pandu Kesultanan, dan lain sebagainya. Namun, sejak tahun 1961, tepatnya tanggal 13 Mei, tercetuslah satu wadah, yakni Gerakan Pramuka yang tertuang dalam Kepres nomor 238 tahun 1961 dengan lambang tunas kelapa yang diciptakan oleh Sunaryo Atmodipuro. Sedangkan moto Gerakan Pramuka adalah Satyaku Kudarmakan, Dharmaku Kubaktikan. Adapun metode yang digunakan dalam pendidikan kepramukaan yaitu kode kehormatan, belajar sambil melakukan, sistem berkelompok atau beregu, kegiatan menantang dan menarik, kegiatan terbuka, kemitraan dengan anggota dewasa, sistem kecakapan, sistem satuan terpisah, kiasan dasar, dan sistem among. Salah satu dalam metode kepramukaan adalah kode kehormatan pramuka yang terdiri dari Satya Pramuka dan Dharma Pramuka. Satya Pramuka yang berarti janji pramuka dan Dharma Pramuka yang berarti ketentuan moral pramuka. Di dalam Satya Pramuka selalu terdapat kalimat menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan seterusnya. Maka, hal ini berarti setiap individu mempunyai kewajiban untuk menjaga dan membela NKRI. Sebagai anggota pramuka, apa yang bisa dilakukan? Antara lain, melestarikan budaya, belajar dengan rajin, menaati hukum dan aturan yang ada. Sebagai anggota pramuka, juga dididik tentang kemandirian dan kedisiplinan.
Hal tersebut sesuai dengan metode yang dilakukan dalam pramuka, yakni kegiatan yang menantang, menarik, dan di alam terbuka. Kegiatan menantang dan menarik yang dimaksudkan adalah kegiatan kepramukaan yang bersifat kreatif, inovatif, rekreatif, dan berfaedah bagi perkembangan diri pribadi, masyarakat, dan lingkungannya. Lalu apa dampak positif di sekolah bagi anggota pramuka? Yang pertama adalah belajar mandiri, yakni anggota pramuka bisa menganalisa, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi. Yang kedua, manajemen diri. Anggota pramuka mampu mengidentifikasi kebutuhan, menetapkan tujuan, mengontrol belajar, dan mengelola umpan balik. Yang ketiga adalah motivasi belajar. Sebagai anggota pramuka, memiliki motivasi kuat untuk belajar secara mandiri. Yang keempat adalah memecahkan masalah. Anggota pramuka memanfaatkan sumber belajar dan menggunakan strategi belajar untuk mengatasi hambatan belajar. Selanjutnya, yang kelima yaitu taat aturan. Memiliki kesadaran untuk aturan di sekolah. Yang keenam adalah disiplin waktu. Sebagai anggota pramuka, mampu memanfaatkan waktu dengan baik sehingga tidak mengganggu proses belajar. Dan yang terakhir adalah disiplin berpakaian. Sebagai anggota pramuka, mampu membuat jati diri lebih baik dengan tidak sembarangan dalam berpakaian. Demikian materi kepramukaan untuk masa pengenalan lingkungan sekolah. Berikut ini Ibu akan menampilkan sebagian foto kegiatan pramuka SMP Negeri 2 Bojongsoang. Sekian materi yang Ibu sampaikan, semoga bermanfaat dan menjadikan kita sebagai pribadi yang lebih baik lagi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.